atau dia bab 74, saling membohongi. Yayu membawa hasil masakannya ke lantai 2. Dia meletakkan nasi uduk yang hanya ada 2 porsi, ayam goreng, bihun goreng, dan pelengkap lainnya. "Mas, ayo makan," ajak Yayu sembari menghampiri suaminya yang sedang berbaring di kamar. Chef Robi mengulurkan tangannya ke arah istrinya. Yayu hanya menatap tangan itu. "Apa kamu juga tidak mau menyentuhku? Menolak suami sama dengan dosa." "Maaf mas, aku belum bisa. Setidaknya kita harus menikah secara negara." Jelasnya yang khawatir, Robi akan meninggalkannya ketika telah mendapatkan tubuhnya. Ini hanya berpegangan tangan, bukan melakukan hubungan badan. Yayu hanya diam tertunduk. Dia memang salah, padahal hanya berpegangan tangan, tapi dia memikirkan hal yang aneh-aneh. Dia mengulurkan tangannya ke arah suaminya, dan Robi bukan menyambut tangannya, melainkan mengecup punggung tangan istrinya. Sontak Yayu terkejut. "I love you," ujar pria itu dan berdiri dengan sangat dekat. Yayu hanya tersenyum kaku. Nasinya nanti dingin," elaknya menghindari tatapan suaminya. Dia segera berlalu, tapi Robi menarik tangannya, sehingga Yayu berada di dalam pelukannya. Robi memeluk erat tubuh istrinya yang mungil. "Aku sangat beruntung memilikimu. Akankah kamu membalas cintaku?" Mas, nasinya," ujar Yayu gugup. Dengan posisi seperti itu, otomatis dadanya menempel di badan suaminya. Rasanya jantungnya ingin segera lompat dari tempatnya. Dia benar-benar grogi dipeluk cukup lama. "Ayo kita makan," ujar Chef Robi lalu menggandeng tangan istrinya. Yayu menolak dengan cara menarik tangannya. "Yayu?" Iya." Yayu kembali menggenggam jemari suaminya dan mereka berjalan menuju ruang makan. Chef Robi menarikkan kursi untuk istrinya. Kemudian dia menarik kursi yang ada di samping istrinya. Padahal Yayu meletakkan piring di depannya, tempat yang kemarin digunakan suaminya. Robi menarik piring yang ada di depan istrinya, lalu mulai menyantap makanan itu. Dahinya mengerut dan itu diperhatikan Yayu. "Apa ada yang salah?" tanyanya. Untuk menarik seseorang untuk mencicipi makanan ini adalah cara penyajian di atas piring. "Maaf, aku tidak tahu tentang itu." Yayu menarik piring yang ada di depan suaminya. Tapi Robi menahan piring itu. "Jangan ngambek sayang. Aku hanya mengatakan kepadamu, bukan menghina makananmu," ujarnya sembari mencubit hidung istrinya. Dia mulai menyendokkan nasi itu, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Mimik wajahnya diperhatikan Yayu. "Ada yang kurang dari makanan ini." "Apa?" tanya Yayu penasaran. "Kamu memasak ini tidak menggunakan cinta." "Hah?" Yayu bingung. Memasak itu ada yang hanya karena rutinitas, ada yang hobi belaka. Tapi, jika kamu memasak makanan dengan cinta, pasti rasa makanan ini akan sangat lezat. "Oh begitu," Yayu segera berdiri, lalu menarik piring yang ada di hadapan suaminya. "Mau dibawa kemana?" tanya Chef Robi. "Mau aku buang," sahutnya kesal. Pria itu segera menarik piring yang ada di tangan istrinya dan membawa kembali ke meja makan. "Jangan ngambek. Aku hanya mempraktekkan semua yang aku ajarkan kepada para asistenku. Enak dan tidak akan aku katakan dengan jujur," jelasnya. "Tapi aku istrimu, apa tidak bisa bilang enak? Tidak perlu mengatakan panjang lebar," gerutu Yayu, dan itu membuat Chef Robi senang. Yayu mengakui hubungan mereka. "Maaf Yu, aku janji tidak akan mengatakan apapun. Sekarang kita makan ya," ajaknya lalu menarik tangan istrinya untuk duduk kembali di sampingnya. Dia mulai menyantap nasi uduk dan ayam goreng, serta sambal hati. Yayu terus memperhatikan. Menurutnya ada yang kurang dari masakan istrinya, yaitu sambal hati. Masih terasa bau amis, tapi dia tidak ingin mengatakan kepada istrinya, yang mana akan membuat istrinya kembali merajuk. "Jangan dimakan sambal ini," ujar Yayu menggeser sambal hati yang ada di atas meja. "Kenapa?" tanya Chef Robi, pura-pura tidak mengerti. "Hati ini bau. Seharusnya aku merebus dengan beberapa rempah, daun jeruk dan daun salam. Makan ayamnya dan bihun saja," ujar Yayu. Dan Chef Robi tersenyum. Ternyata istrinya cukup peka dengan kesalahan yang telah dibuatnya. Setelah selesai berbelanja, Siti buru-buru menghampiri suaminya yang masih duduk di kafe. "Siapa dia?" tanya Siti sembari menunjuk ke arah Kiara yang telah berlalu. "Oh itu, bukan siapa-siapa," sahut Bobby lalu mengambil alih troli yang ada di depan istrinya. Dia mendorong troli itu sampai ke depan pintu supermarket, diikuti Siti dari belakang. "Kalau bukan siapa-siapa, kenapa kamu tadi tersenyum?" Seketika itu Bobby langsung menghentikan langkahnya. Dia menatap istrinya yang sedang menatapnya dengan tatapan kesal. Ternyata dia memperhatikanku. Tadinya wajahnya terlihat acuh tak acuh. Tapi karena pertanyaan Siti membuatnya memikirkan hal lain. Jika istrinya ternyata memiliki perhatian kepadanya. "Namanya Kiara, dia teman kecilku," jelasnya lalu kembali mendorong troli. Dia meninggalkan Siti di depan pintu supermarket, sedangkan dia ke tempat parkir. "Teman kecil? Apa itu maksudnya? Wanita itu cinta pertamanya?" gumam Siti.
Mobil yang dikemudikan Bobby berhenti tepat di depan pintu supermarket. Bobby memasukkan semua belanjaan ke dalam bagasi mobil. Setelah itu mobil melaju meninggalkan supermarket. Tiba-tiba ponsel Bobby berdering. "Ya, halo Kiara." Seketika itu, Siti langsung menoleh dan menatap suaminya. "Malam ini?" Bobby melirik istrinya. "Baiklah, katakan kepada nenek aku akan datang." "Siapa?" tanya Siti. Kala itu Bobby telah menutup panggilan. "Kiara dan neneknya mengundangku makan malam." "Lalu, kamu akan datang?" "Iya." "Bagaimana denganku?" tanya Siti yang entah kenapa tidak suka mendengar itu. "Kamu mau ikut?" "Untuk apa aku ikut? Aku tidak kenal dengan teman kecilmu," sahutnya sembari mencibir. "Aku akan mengenalkanmu dengan mereka." "Tidak perlu, lebih baik aku tidur," gerutunya. Bobby tersenyum. Sebenarnya menghubunginya adalah Adlan. Dia berpura-pura jika menghubunginya adalah Kiara. Sengaja melakukan itu agar dapat melihat reaksi istrinya. Dan ternyata istrinya sewot ketika dia menyebutkan nama teman kecilnya. Sementara itu, Adlan terlihat bingung. Dia dipanggil dengan sebutan Kiara. Dia mencoba mengingat nama yang baru saja disebutkan temannya. Dan dia baru sadar jika temannya sengaja melakukan itu untuk membuat Siti cemburu. Begitu sampai di apartemen, Bobby membantu istrinya untuk membawa semua belanjaan. "Untuk apa kita belanja kalau kamu tidak makan di rumah?" gerutu Siti, dan itu tidak dihiraukan Bobby. "Aku akan berangkat ke kantor. Mana KTP-mu?" tanya Bobby sembari mengulurkan tangannya ke arah istrinya. "KTP? Untuk apa?" Siti bingung. "Untuk mengurus surat perceraian kita." Seketika itu Siti langsung terdiam. "Siti, ayo, mana KTP kamu?" Siti membuka tas, lalu membuka dompetnya. "KTP-ku ketinggalan di kampung," sahutnya bohong. "Aku akan meminta ibu untuk mengirimkan ke sini." Bobby menganggukkan kepalanya, lalu segera berlalu. Setelah tidak ada suaminya, Siti langsung terduduk. Dia terlihat gelisah antara cerai atau mempertahankan rumah tangganya. "Kalau aku cerai, maka aku akan kembali dengan Mas Paijo." Tapi dia, Siti terdiam dan memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dengan Bobby. Dia akan kembali dengan cinta pertamanya. Bagaimana ini?" gumamnya bingung. Ketika itu ponselnya berdering. Tertera nama Paijo di sana. "Iya Mas, Mas sudah keluar dari rumah sakit." "Oh syukurlah," saut Siti lega. "Ibu menanyakanmu." "Lalu Mas bilang apa?" "Mas bilang kamu sedang kerja." "Oh iya, katakan saja seperti itu." Tapi Paijo diam. "Tapi apa Mas?" "Ibumu terus mendesak Mas mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga." Siti hanya mendengarkan ucapan mantan suaminya. Dia juga bingung, ingin kembali dengan Paijo, tapi entah kenapa dia tidak rela jika Bobby bersama dengan wanita lain. "Apa kamu sudah mengatakan ke Bobby?" "Sudah." "Apa katanya?" "Dia mau menceraikanku." "Oh baguslah, Mas pikir kalian akan bertengkar hebat. Ternyata dia sangat baik. Dia mengerti dengan perasaanmu." "Mas Paijo bisa menilai Bobby baik, tapi kenapa aku tidak bisa melihat kebaikannya?" "Semoga kita bisa cepat bersatu kembali." Siti hanya diam. Awalnya dia sangat bersemangat untuk kembali dengan Paijo, tapi entah kenapa ketika hadirnya Kiara membuatnya berpikir untuk berpisah dari Bobby. "Mas, aku mau masak dulu." "Kamu masak apa, Dek?" "Tak tumis kangkung. Itu kesukaan Mas." "Iya Mas, sudah dulu ya." Siti langsung menutup panggilan itu, dan tentunya membuat Paijo yang ada di sana langsung bingung. Sangat jarang Siti menutup panggilan darinya. Pasti ada rengekan darinya agar tidak menutup panggilan darinya. Dan sekarang sikap mantan istrinya membuatnya bingung. Bersambung.